Selamat pagi anak-anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini pada puasa semua kan ya? Halo, Bapak. Alhamdulillah. Bapak akan mempresensi terlebih dahulu ya. Aulia Marlina. Tekat Wardiatmojo. Fitriani. Ya. Sri Abdullah Wijayana. Baik. Terus Benediktus. Terima kasih. Jadi tidak ada yang tidak masuk ya, di semua ya. Lalu pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar tentang teks laporan hasil observasi? Belum? Oke. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Bisa dipahami? Terus kemudian selanjutnya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 8 yang Bapak ingin kemukakan pada hari ini. Yaitu yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi ketika kita membuat teks laporan observasi atau pengamatan kita harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Dalam artian teks tersebut tidak dibuat-buat dan disajikan secara runtut melalui bagian-bagian yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, bersifat objektif, global dan universal. Terus yang ketiga adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu yang keenam ada tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang keenam, tidak mengandung yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. 8. Tidak adanya bagian penutup dan dari penulis. Penulis hanya menulis laporan yang dilihat dan diketahui berdasarkan
diketahui berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Lalu tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah tujuan dari apa guna kita membuat teks laporan hasil observasi tersebut. Yang pertama ada untuk penelitian. Biasanya digunakan untuk meneliti suatu masalah atau biasa disebut dengan penelitian ilmiah dan lain-lain. Yang kedua untuk memberikan informasi terbaru. Yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan. Yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Kelima, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keenam, untuk melakukan pengawasan. Maaf. Ini. Melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang ketujuh, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Apa bisa dipahami sampai sekarang ini penjelasan Bapak? Halo. Oh iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya apa tidak kira-kira? Oh iya, siap. Fungsi teks laporan hasil observasi itu adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama ada sebagai bahan penelitian. Terus yang kedua ada sebagai sumber daya yang dapat dipercaya. Jadi teks laporan hasil observasi tersebut harus bisa menjadi patokan untuk orang-orang yang akan membaca laporan hasil observasi ini dengan data yang valid dan empirik tentunya. Yang ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Biasanya ini bersifat akademis atau digunakan dalam tugas-tugas tertentu. Yang keempat sebagai dokumentasi. Semisal kita mengobservasi suatu tempat. Setelah itu pasti kan kita akan menulis dan membuat laporan observasi. Nah, di dalamnya kita akan menjelaskan apa saja yang ada dalam tempat tersebut. Itu bisa dikatakan sebagai dokumentasi. Yang kelima sebagai ilmu pengetahuan. Teks laporan hasil observasi kita harus bisa digunakan sebagai bahan untuk dipelajari ke depannya. Jadi memang harus mengandung validan. Yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Lanjut. Struktur teks laporan hasil observasi. Bagaimana? Oh ya, maaf. Sampai sini. Pernyataan umum yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. 2. Deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Jadi pada bagian ini sudah mulai menulis isi, menentukan isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail, yaitu lebih runtut. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat.
yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Deskripsi manfaat ini memiliki manfaat saat kita mengamati suatu objek. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam apa fungsi kita, apa tujuan kita untuk melakukan hasil observasi. Nah, di situ dimuat dalam deskripsi manfaat. Yang terakhir, kaidah kebahasaan menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Lalu yang kedua adalah menggunakan verba relasional atau hubungan seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Bisa dipahami, anak-anak? Halo. Baik, terima kasih atas atensinya. Ya. Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk menyatakan. Nah, belum saya geser. Menggunakan kata penghubung untuk menyatakan. Misal saja, kata hubung digunakan untuk menyatakan yang ada dalam laporan hasil observasi. Yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang keenam, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketujuh, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh, vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak yang akan bertanya kepada kalian. Sudah siap untuk Bapak tanyakan? Bapak tanyai? Halo? Siap. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada Mas Tekad. Apa deskripsi dari teks laporan hasil observasi menurut Mas Tekad? Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang mengamati objek Oh ya, mengamati objek seperti itu ya. Ya, baik, bisa diterima penjelasan dari Mas Tekad. Ya, memang saat kita melakukan hasil observasi tersebut memang harus ada objek yang kita amati. Jika apabila tidak ada, akan jadi kebingungan atau kerancuan bagi kita sendiri. Setelah kita mengamati objek, kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Lalu pertanyaan yang kedua,
sebutkan 3 ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Mbak Aulia. Silahkan sebutkan 3 ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Siap, tidak apa-apa. Oh, iya. Dijawab oleh Mas Benediktus ya? Iya, bersifat objektif. Lalu Ditulis lengkap dan menyeluruh, Pak. menyeluruh, siap. Tidak memasukkan aspek menimpal, mengandung prasangka dan keberpihakan, Pak. Oh iya, jadi tidak boleh memihak suatu kubu, harus menulis secara netral dan benar-benar memuat fakta-fakta yang ada. Nah, ya, terima kasih Mas Benediktus. Terus lalu yang terakhir, sekarang Bapak akan bertanya untuk menjadi segmen yang terakhir pada perjumpaan kita pagi hari ini. Apa di antara kalian ada yang pernah membuat teks laporan hasil observasi? Halo? Belum? Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi Bapak ingin salah satu dari kalian untuk menjelaskan pada Bapak apa itu struktur teks laporan hasil observasi dan juga bagian-bagiannya. Silahkan, siapa yang berkenan untuk menjawab? Silahkan, Mas Benediktus. Kalau tidak salah tadi, Bapak menjelaskan struktur utamanya itu ada penataan, deskripsi sama kesimpulan, Pak. Oh, ya, deskripsi manfaat Mas, lebih tepatnya Mas. Oke, siap, Pak. Ya, silakan dijelaskan apa itu satu persatu Mas. Ya, siap. Santai saja kalau Bapak mengajar, yang penting kalian berani mencoba saja sudah mendapat nilai plus dari Bapak. Ya, silahkan Mbak Aulia. Ya. Ya. Lalu ya, baik. Lalu yang terakhir. Oke. Bagus. Sudah? Nah, terima kasih atas jawaban dari Mbak Aulia. Berhubung waktu juga sudah hampir habis, Bapak ingin
mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Namun sebelumnya Bapak punya tugas untuk kalian semua. Jadi tolong buatlah satu teks laporan hasil observasi, lalu pada pertemuan minggu depan dikumpulkan pada ketua kelas, nanti biar ketua kelas yang mengantarkan kepada meja Bapak. Bisa dimengerti perintahnya? Siap. Baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Buat anak-anak tetap jaga kesehatan. Kalau kemanapun kalian pergi, mengingat di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap memakai masker. Kita juga membawa hand sanitizer dan mencuci tangan dimanapun kita berada. Bapak akhiri ya. Semoga kalian sehat selalu. Bapak juga Pak, jaga kesehatan selalu Pak. Ya, terima kasih Mas. Sudah saya Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.